Sulaiman Ali Abdullah, putra bungsu aktris sekaligus pendakwa Okky Stiana Dewi, memang diketahui mengidap sebuah penyakit langka yang disebut sebagai sindrom Prader-Willi sejak lahir ke dunia. Sindrom itu membuat bocah 2 tahun itu harus menjalani serangkaian macam pengobatan, mulai dari operasi sampai dengan terapi yang terus dilakukan hingga saat ini. Dan 2 tahun menjalani serangkaian pengobatan, perkembangan pun ditunjukkan oleh Sulaiman. Dan setiap detail perkembangan yang ada pun tak ayal membuat sang ibu merasa sangat bahagia. Perkembangan Sulaiman, alhamdulillah, sekarang Sulaiman dalam keadaan yang baik, umurnya sudah 2 tahun, dia bisa berjalan, alhamdulillah, dia sedang belajar untuk berbicara, dia masih dengan terapi yang sangat banyak setiap harinya, terapi bicara, terapi fisioterapi, sensori, dan kemudian masih suntik perut hormon setiap harinya, masih minum obat setiap harinya, masih ngambil darah setiap berapa bulan sekali, masih dengan pemantauan seluruh tim dokter, jadi Sulaiman dalam keadaan baik. 2 tahun sudah Sulaiman kecil menghabiskan hari-harinya dengan rangkaian terapi yang harus dilakukannya tanpa terkecuali. Meskipun usianya baru menginjak 2 tahun, namun bungsu 4 bersaudara itu sudah mulai mengerti dengan kondisi kesehatannya yang memang membutuhkan perlakuan spesial. Sekarang Sulaiman sudah paham, udah mulai paham ya, kita ngajak ngobrol, dia udah mulai paham. Dan ada beberapa pengobatan yang dia udah ngerti. Misalnya dia disuntik setiap malam. Jadi kita akan bilang, Sulaiman, sekarang sudah jam 8 malam waktunya disuntik. Dia akan baring, dia akan buka bajunya, terus sudah siap-siap untuk disuntik gitu. Jadi dia udah paham tentang apa yang harus dilakukan kepadanya, dia harus minum apa, dia harus paham. Dan dia sudah paham tentang itu. Bisa pikir ini soal kebiasaan ya dan kesabaran dalam membersamainya. Jadi teman-teman doain aja semoga Sulaiman tumbuh kembang dengan baik. Saya pengen banget, saya doa sama Allah waktu Sulaiman di NICU selama 2 minggu. Ya Allah, jadikan dia seorang yang berilmu, dia bisa ngajak orang dalam kebaikan, seperti itu. Bukan hal yang mudah memang ketika mengetahui buah hati tercinta mengidap penyakit langka yang membuatnya harus menjalani pengobatan setiap harinya. Namun bagi Okky Stiana Dewi, dirinya menikmati setiap langkah perjalanannya membesarkan sang buah hati. Terlebih, setiap progres positif yang diberikan oleh sang putra menjadi kebahagiaan tersendiri yang tak bisa digambarkan. Sulaiman mungkin karena udah terbiasa ya, hidupnya itu kan di rumah sakit gitu. Udah terbiasa dan kita bawa nikmat aja, kita bawa enjoy dan kita anggap itu sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan gitu. Kenapa menyenangkan? Karena setiap kali ada progres kita senang kan. Kita ini manusia biasa jalan, oh ya udah biasa, itu hal biasa. Orang bisa bergerak umum lah, hal biasa. Tapi kalau bagi orang-orang tertentu kan dia bisa bergerak, dia bisa berjalan, itu kan sesuatu yang ajaib gitu. Yang dulunya kita tahu seperti apa, kemudian dia bisa seperti itu kan sesuatu yang membahagiakan. Jadi Sulaiman memberikan banyak kebahagiaan karena setiap progresnya itu mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur. Kakak dari YouTuber Ria Ricis ini pun merasa bersyukur sang putra bungsu berada di tangan dokter-dokter yang tepat dan tulus membantu pengobatan Sulaiman. Hal ini sangat membantu Okky lantaran pengobatan ini terus dilakukan hingga kondisi sang buah hati benar-benar stabil dan tak lagi membutuhkan pengobatan. Proses itu akan dilanjutkan sampai seterusnya. Jadi Sulaiman itu berada dalam pemantauan dokter. Jadi kami bersyukurlah bahwa Allah mengirimkan kami dokter-dokter yang berdedikasi, yang baik, ya, yang tulus hati. Rumah sakit itu menjadi rumah kedua bagi kami dan para dokter-dokter itu menjadi guru-guru dalam kehidupan ini. Jadi ya seterusnya akan terus tetap bersama dengan dokter. Rasa syukur sang pendakwa semakin berkali-kali lipat tatkala memiliki keluarga yang sangat membantunya dalam menjaga si bungsu. Terlebih, profesi Okky sebagai seorang pendakwa kerap membuatnya harus meninggalkan sang buah hati untuk waktu yang cukup lama. Seperti beberapa waktu yang lalu, di mana Okky Stiana Dewi beserta sang ibu dan putri sulungnya bertolak ke Mesir selama 1 bulan lamanya dan memperdalam ilmu agama. Tidak bisa kita melupakan orang-orang di sekitar kita yang membantu kita. Di rumah kan ada Mbak, ada pengasuhnya Sulaiman, ada suami saya, ada adik-adik saya yang kemarin saya pergi keluar, adik-adik saya ngajakin Sulaiman jalan-jalan gitu. Jadi semua itu bisa dengan adanya support system orang-orang hebat di sekitar. Di rumah itu kan ada CCTV yang selalu nyala 24 jam, kemudian orang-orang di rumah, saya bersyukur pada Allah, orang-orang di rumah adalah orang-orang kepercayaan yang sudah bekerja bertahun-tahun di rumah gitu. Dan saya bersyukur juga ibu saya, adik-adik saya semua tinggal di Jakarta dan nggak jauh, nggak di kota lain gitu, jadi semua bisa saling memantau. Sebagai seorang pendakwa, kiprah Okky Stiana Dewi tak perlu diragukan lagi. Dedikasinya dalam menyebarkan kebaikan pun membuat istri dari Ori Fitrio ini mendapatkan penghargaan sebagai dai influencer dan inovatif. Bagi Okky, penghargaan yang ia dapat bukanlah apa-apa. Ada atau tidaknya penghargaan itu tak merubah dirinya yang akan terus-menerus belajar agar bisa selalu memberikan manfaat kepada halayak ramai.
Penghargaan itu adalah apresiasi yang luar biasa. Tapi ada penghargaan maupun tidak ada penghargaan, yang paling penting adalah bagaimana kita terus saja maju. Kenapa harus belajar? Karena kita tahu semakin kita belajar, semakin kita ngerasa kita nggak punya apa-apa. Dan kenapa belajar? Supaya kita bisa memberi manfaat yang lebih untuk orang lain. Jadi penghargaan itu, Masya Allah, itu apresiasi. Namun apapun itu, mau ada penghargaan atau nggak ada penghargaan, tetap sama kok. Saya berjalan tetap sama, di jalan yang sama.